Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan kembali pagi hari ini. Dengan sukacita kita beribadah pagi hari ini dan kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tetap taruh firman Tuhan di tempat yang pertama dan utama dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kembali pagi ini. Dengan tubuh yang sehat, jiwa roh yang sehat, kami menghampiri Engkau dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kali kami beribadah kami selalu mendapatkan berkat rohani. Kami selalu mendapatkan jamahan Tuhan. Kami selalu mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami hidup itu karena kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang kami layani itu Allah yang hidup. Tuhan Yesus yang baik dan Bapa yang sungguh bertanggung jawab untuk kami semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Teduhkan hati umat-Mu semuanya pagi hari ini. Teduhkan hati kami mau sucikan, kuduskan pikiran hati kami, supaya pikiran hati kami tidak dirasuk oleh iblis, tetapi dilawat oleh Roh Kudus. Tetapi pikiran dan hati kami diubahkan oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga hati kami selalu haus akan firman-Mu. Dan kami mau terima firman-Mu dengan sukacita pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saudaraku semua dimanapun saudara berada. Saya bersukacita pagi hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah online di minggu terakhir bulan Oktober. Saudara, tidak terasa kita sudah hampir masuk di mengakhiri tahun 2020, kurang 2 bulan lagi. Ya, saudara, yang saya ingin sampaikan hari ini, saya ingin ulangi sedikit. Minggu lalu saya menekankan bahwa Tuhan tidak menghendaki kamu sukses dulu. Tuhan tidak menghendaki kamu kaya dulu. Tuhan tidak menghendaki kamu mendapatkan jabatan tinggi dulu. Enggak. Ya, itu dunia menghendaki seperti itu. Tapi kalau Tuhan menghendaki kita berubah dulu karakter kita. Karena Tuhan tahu gini, karena kejadian begini. Kalau kita sukses sampai setinggi-tingginya dan ternyata tidak dibarengi, tidak disertai dengan perubahan karakter, perubahan hidup, maka kesuksesan itu akan menimpa kita dan kita akan jatuh pada satu hari. Tetapi yang Tuhan inginkan sebetulnya gini, kita berubah dan diiringi waktu itu kita alami kedudukan yang lebih tinggi, kita alami peningkatan demi peningkatan dalam dunia ini. Ya saudara. Dan saya mau katakan lagi, tekankan lagi hari ini. Minggu lalu saya berkata bahwa perubahan itu adalah harga mati. Memang di kitab Roma 8 ayat 29 tidak ditulis harga mati. Tapi di dalam Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Saudara tahu, kita ini sudah dipilih dan Tuhan menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan ini saya kasih istilah lain, yaitu ditentukan ini harga mati. Dia sudah menentukan, bukan pilihan, mau atau enggak. Tapi ini ditentukan, artinya harga mati. Harus, mau enggak mau harus berubah. Nah itu dia. Ya. Minggu lalu saya menekankan bahwa jangan nuntut orang lain berubah dulu. Jangan, kan kadang-kadang bilang nih, lu berubah dulu. Ya, mana perubahanmu? Kan kadang-kadang begitu. Berarti kita menuntut orang lain berubah. Padahal firman Tuhan mengajar kita harus menuntut diri kita berubah dulu. Jangan tuding orang lain berubah dulu saudara. Jangan selalu melihat kesalahan orang, itu memang kecenderungan manusia lama kita. Karakter lama kita. Kelihatan eleknya orang terus, kelihatan jeleknya orang terus, kelihatan salahnya orang terus. Tetapi ternyata kesalahan dia yang begitu besar enggak kelihatan. Nah itu dia. Ya. Saudara, mari kita hari ini dengar lagi firman Tuhan dengan sukacita. Ya. Jangan menolak firman yang seperti ini. Ya, mungkin saudara bosan dengan 1 bulan ini dengan perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan hidup.
Saudara lebih senang kalau firman itu khotbah itu tentang berkat, berkelimpahan, tentang kekayaan, begitu saudara, tentang kemakmuran. Mungkin saudara lebih antusias dengan firman seperti itu. Dan mungkin saudara sebelum selesai khotbah ini saudara tutup handphone saudara, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi saya dorong, saya ingatkan, kasih motivasi kepada saudara semua, saudaraku yang kukasihi. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan ini. Karena ingat, perubahan hidup kita itu akan diiringi dengan meningkatnya kita dalam jabatan kita, dalam finansial kita, di dalam hal-hal sekuler dalam hidup kita. Saudara, kita ingat bahwa Matius 1 ayat 20 minggu lalu saya bacakan, itu berkata bahwa kita ini, DNA kita ini ada DNA Roh Kudus. Ya. Memang di sana juga tidak dikatakan DNA Roh Kudus, tapi Matius 1 ayat 20 berkata bahwa Yusuf dan Maria waktu itu, saya mau baca sekali lagi biar saudara minggu yang lalu mungkin lupa. Matius 1 ayat 20 berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah Yesus Kristus yang akan dilahirkan oleh Maria. Itu dari Roh Kudus. DNA-nya Roh Kudus. Jadi kalau kita menjadi serupa dengan Yesus, serupa dengan Kristus, berarti DNA kita juga DNA Roh Kudus. Jangan lupa itu saudara. Kita seringkali membanggakan bahkan. Membanggakan gini, karakter yang lama dibanggakan. Jangan main-main loh sama aku. Aku ini keras loh orangnya. Ya saudara. Seringkali terucap kata-kata seperti itu di mulut kita atau di hati kita. Kamu enggak tahu siapa saya. Saya ini orangnya nekat loh ya. Gitu saudara. Pernah enggak saudara dengar seperti itu? Ya. Kita justru membanggakan. Seharusnya saudara kita malu loh ngomong begitu. Kalau saudara Kristen baru ngomong gitu, saudara boleh enggak malu. Tapi kalau saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah Kristen 5 tahun, sudah jadi anak Tuhan 10 tahun, sudah jadi pendoa syafaat, sudah jadi pengkhotbah dan sebagainya. Saudara ngomong, jangan main-main loh sama aku. Aku enggak kenaan loh orangnya. Lihat aja kamu nggarai aku, tak kejar kamu. Sampai kapanpun kamu enggak bisa lepas dari aku. Loh saudara, kalau saya yang ngomong gitu saya seharusnya malu. Karena 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun perubahannya enggak ada. Tapi banyak orang Kristen justru membanggakan itu. Suami dan istri sudah menikah 5 tahun, 10 tahun diberkati Pak James 5 tahun, 10 tahun yang lalu di gereja Imamat Rajani. Lalu 15 tahun kemudian anaknya sudah umur 12 tahun, sudah 13 tahun, sudah 14 tahun, sudah SMP, sudah mau masuk SMA. Ternyata bertengkar suami istri ini. Suami istri bertengkar dan dia bilang, kamu enggak tahu siapa saya. Suamimu ini yang berdiri di hadapanmu, kamu enggak tahu siapa suamimu ini. Saudara, sebetulnya gini, kita 15 tahun diberkati di gereja. Pak James yang berkati saudara. Dan 15 tahun kemudian kita dengar firman. Ternyata karakter kita yang lama enggak berubah, bahkan kita membanggakan. Kamu enggak tahu siapa suamimu ini. Wow, saudara. Saya sangat sering kali mendengar hal seperti itu. Ya, sebab itu saudara, sekarang kita mau belajar hari ini. Tuhan itu pakai banyak cara, pakai segala macam cara. Saudara, saya sampai ngomong segala macam cara. Tuhan pakai supaya kita ini berubah. Tapi ternyata saudara, dipakai bagaimanapun caranya, macam-macam caranya Tuhan pakai untuk merubah kita. Tetapi ternyata kita tidak berubah. Kita makin keras hati kita. Makin keras dan saya mau ingatkan. Tuhan lebih sering pakai situasi-situasi yang tidak enak. Pakai situasi-situasi krisis. Hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang negatif di pandangan mata kita untuk merubah kita. Ya, kekurangan, ya, kegagalan, sakit penyakit,
ya hal-hal yang sulit, keluarga hancur dan sebagainya, itu sebetulnya dipakai Tuhan untuk mengubah karakter kita. Tetapi ternyata sampai pun kita semua mengalami kehancuran, mengalami kegagalan, mengalami apapun, saudara, ternyata kita ini nggak berubah-berubah. Saudara, saya ini bersyukur gini saudara. Saudaraku, saya bersyukur. Saya ini jadi hamba Tuhan sudah 20 tahun. Tahun ini ada tahun ke-20. Hari-hari ini saya menghadapi seseorang yang hutang kepada saya. Hutang kepada kami. Enggak sedikit uangnya. Tapi enggak mau bayar, enggak dibayar-bayar. Susah kita. Kami mau minta uang ini sampai ngemis-ngemis. Sampai aduh rasanya itu sudah berdarah-darah benar-benar saudara. Kita ini mengalami hal yang seperti ini tuh saudara. Kita ini sudah sungguh-sungguh sulit dan akhirnya mengalami seperti ini. Bahkan orang lain berkata, aduh kamu terlalu sabar. Makian dia, maki-maki orang ini. Wah laporkan polisi, wah dengan kekerasan dan sebagainya. Saudara, saya ini dulu, maaf ya saudara, saya bukan membanggakan, saya menceritakan sedikit pengalaman hidup saya. Saya dulu kalau suruh maki orang tuh pinter. Gak usah disuruh orang, saya pasti lihat orang seperti ini kalau sudah jengkel, mulut saya ini langsung nerocos saudara. Kata-kata saya ini tajam banget gitu saudara. Kata-katanya saya tajam banget, kalau dia gak tertusuk tuh gak mungkin saudara. Hatinya pasti tertusuk, mancep kata-kata saya itu. Itu saya dulu. Saya tuh kalau digarai orang tuh saya itu nggak bisa tahan. Tapi hari ini menghadapi orang seperti itu, saya mau maki, mulut saya ini nggak bisa buka. Belum memaki, jantung saya ini rodok dulu saudara. Bukan karena saya sakit jantung. Saya flashback lagi dalam berapa tahun yang lalu. Dulu kok gampang ya saya mau maki orang. Dulu kok gampang ya saya mau ngentek orang itu dengan kata-kata saya. Gitu. Wah saudara, saya paling kalau sudah begitu saya tuh lego. Yang lego itu daging saya. Hawa nafsu saya tuh yang saya ubar waktu itu lego gitu saudara. Tapi kalau hari ini saya ini menghadapi seperti itu. Saya tadi bilang, belum ngomong aja hati saya itu, dada saya sudah deretek dulu saudara. Seolah-olah saya ini sekarang gak berani melakukan hal-hal itu. Saya bersyukur gini, bukan karena saya membanggakan, tapi karena saya sungguh-sungguh alami perubahan di dalam Kristus. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena selama 20 tahun ini saya jadi hamba Tuhan, ditempa, diolah sama Tuhan, dibanting sama Tuhan, dilempar sama Tuhan. Tapi saya tahu dia membanting saya, dia melempar saya, dia menempa saya bukan dengan maksud jahat. Saya tahu itu. Tapi saya ditempa, dihabisin habis-habisan sama Tuhan. Itu karena dia ingin saya berubah. Berubah menjadi siapa? Menjadi serupa dengan Yesus. Saudara, mari kita hari ini belajar lagi. Kadang-kadang kita harus jujur. Di situasi-situasi tertentu, seperti tadi saya bilang, ketika saya dipepet, uang saya tidak dibayar dalam jumlah banyak, dan saya minta seperti orang ngemis-ngemis, gitu kadang-kadang masih dibohongi, masih diakali, masih saudara, kalau hawa nafsu ini dulu yang bekerja, waduh sudah tidak tahan. Tapi kita harus jujur memang, di situasi-situasi tertentu masih sering muncul perilaku jahat itu. Apa contohnya? Bohong. Kalau sudah dipepet, berdusta. Dia toh? Apalagi materialisme, hal-hal yang jelek dari hidup kita. Kesombongan kita di situasi-situasi tertentu, wah kita berkata sombong, kita berlagak sombong, kita punya sikap hati yang sombong. Saat-saat tertentu, situasi-situasi tertentu, kebencian itu muncul. Gila hormat, dendam, fitnah, permusuhan, pertikaian, sulit untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang. Saudara kan ada toh orang, kalau sudah kecentok gini, dia tidak gampang bisa melupakan. Ini pasti bukan karakter Yesus.
Kalau karakter Yesus, dia mudah mengampuni. Dia mudah melupakan. Nah, kadang-kadang di situasi tertentu kita masih muncul hal-hal jahat dari hidup kita. Ya. Kita seringkali bilang lagi, kamu yang harus berubah. Nah, padahal saudara, kalau Tuhan ngomong, kita nggak sadar, kita yang harus berubah, kita yang sungguh-sungguh harus berubah menjadi seperti Yesus. Dan ternyata saudara, berubah menjadi seperti Yesus itu bukan gampang. Bukan mudah. Tapi ingat loh, saudara, ini firman penting. Ini firman penting. Karena tadi saya bilang, Roma 8:29 bahwa berubah seperti Yesus ini harga mati. Sudah ditentukan. Sejak engkau dipilih oleh Allah, engkau ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi tidak bisa main-main. Kita tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Dari tugas ini. Dari keharusan ini. Tidak bisa lepas. Jadi saudara, hari ini dengar sungguh-sungguh. Jangan tolak firman. Jangan tolak firman. Bahkan saudara harus menerima baik-baik. Supaya perubahan itu segera nyata dalam hidup kita. Saya katakan proses untuk menjadi serupa dengan Yesus itu proses yang panjang. Ya, proses yang panjang. Tapi kalau saudara tahu, saudaraku tahu ya. Proses panjang, saudara, tadi saya berkata di awal khotbah saya ada 5 tahun, 10 tahun kita nggak berubah, 12 tahun kita nggak berubah. Seharusnya kita mesti segera sadar. Memang berubah menjadi seperti Yesus prosesnya panjang. Tapi kalau sudah 5 tahun, 7 tahun dengar firman terus, 10 tahun dengar firman terus, 12 tahun dengar firman terus, belum ada sebuah perubahan. Bahkan kita berubah menjadi lebih keras hati kita, menjadi lebih tidak kenean lagi, menjadi lebih sombong lagi, lebih suka menceritakan kekurangan orang, kesalahan orang. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, hamba-hamba Tuhan di gereja Imamat Rajani, dan siapapun saudara jemaat yang mendengar hari ini, tolak kalau ada orang telepon terus mulai membicarakan sesamanya, saudara, membicarakan kekurangan sesamanya. Minggu lalu saya bilang, firman Tuhan bilang itu sebuah kebohongan di hadapan Tuhan. Saudara mungkin bingung, loh kok kebohongan gitu ya. Padahal itu benar, yang diceritakan itu benar. Tentang kekurangan orang lain. Saudaraku, mari kita perhatikan begini. Ya, mulai hari ini tutup kesempatan. Kalau ada orang-orang kumpul-kumpul, ada teman kita telepon, kita ketemu lalu orang itu mulai ceritakan, oh iya ya, wong iku kok ngono ya. Saudara nggak boleh, saudaraku nggak boleh diem aja. Saudaraku nggak ingat firman Tuhan hari ini, minggu lalu. Kalau kita menceritakan kejelekan orang lain, di hadapan Tuhan itu sebuah kebohongan. Saya mau jelaskan sedikit tentang sebuah kebohongan dalam hal apa. Padahal saudara bilang pikirin, betul kok yang diceritakan itu betul. Dia memang seperti itu. Tapi Tuhan kenapa kok ngomong kebohongan? Artinya begini loh. Kalau kita nih doa sama Tuhan. Kalau kita nih menyembah Tuhan. Kita nih beribadah. Apalagi kalau kita nih sudah pelayanan. Sudah pelayanan doa. Pelayanan worship. Pelayanan firman. Pelayanan doa orang-orang sakit. Pelayanan pemuritan dan sebagainya, melayani orang-orang yang terluka dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita ketemu orang, kita bicarakan kekurangan orang, kesalahan orang, itu sebuah, Tuhan bilang itu sebuah kebohongan. Itu artinya gini loh, penyembahan kita di hadapan Tuhan itu bohong. Ya, ibadah kita yang kita naikkan sungguh-sungguh, ternyata kita menceritakan ke orang, oh itu bohong di hadapan Tuhan. Kita berdoa syafaat rame-rame. Kita berdoa sembuhkan orang. Kita berdoa melepaskan orang. Kita berdoa untuk rumah seseorang yang dikuasai kuasa gelap rumah itu. Kuasa gelapnya memang lari. Orang yang disembuhkan ini, orang yang didoakan memang sembuh. Tapi di hadapan Tuhan kalau kita masih suka menceritakan kejelekan orang. Di hadapan Tuhan semua yang kita lakukan itu sebuah kebohongan. Itu artinya. Dengar loh saudara, dengar. Ya, dan saya katakan gini tadi, proses panjang untuk menjadi seperti Yesus. Ini proses yang panjang. Dan saudara, dengar bahwa
proses panjang itu seringkali sangat menyakitkan. Ya. Karena sejak kita menyadari kekurangan kita, ya, kita menyadari kelemahan kita, dan kita memutuskan untuk mau mulai berubah, maka Tuhan kirim itu situasi yang sulit, orang-orang yang menfitnah, orang-orang yang dekat dengan kita ternyata marahin kita habis-habisan, ya, ternyata tuding kita. Tuhan kirim itu. Tuhan kirim orang yang bawa lari uang kita. Dan dia tidak mau bertanggung jawab. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Dan Tuhan kirim orang-orang yang menghakimi kita. Menghakimi kita dan sebagainya. Menyakitkan hati kita. Itu Tuhan kirim. Makanya saya tadi bilang di dalam proses yang panjang ini proses yang bukan proses panjang yang enak. Ini proses yang menyakitkan. Ya saudara, difitnah mana suka orang. Dihakimi tidak mau. Ya saudara, dituding-tuding tidak mau. Dikata-katakan yang kasar kita nggak mau seharusnya. Tapi dengar, kalau kita sudah memutuskan untuk berubah, harusnya kita berespon yang beda. Dan Tuhan mendengar keputusan kita untuk mau berubah dan Tuhan mulai kirim. Bukan kirim orang baik loh. Bukan kirim situasi yang baik. Kirim kekurangan duit. Kirim orang yang melarikan uang kita. Kirim orang yang menghakimi kita. Kirim orang yang menuding kita, menfitnah kita, menikam kita dari belakang. Dikirim semua sama Tuhan. Dan saudara jangan bilang begini. Saya ini mau sabar seperti Yesus. Saya ini mau belajar mengampuni seperti Yesus. Kok ternyata situasinya seperti ini? Loh memang tidak perlu lupa. Ketika kita mau jadi seperti Yesus, Tuhan kirim, Yesus kirim hal-hal seperti itu. Jangan lupa. Ya. Orang-orang itu datang seperti itu. Tiba-tiba kepada kita. Tapi kalau kita mau berubah, kita mulai berespon yang beda. Ya. Kita mulai berespon yang beda. Kita enggak marah seperti dulu, tapi kita bisa terima dengan sebuah kesabaran, kerendahan hati. Bahkan kita bisa minta maaf sama dia. Dia menghakimi kita habis-habisan. Kita bisa enggak melawan. Dengar saudara. Ya, itu harus terjadi dalam diri kita. Saudara, saya mau berkata sedikit. Allah menerima kita tadinya memang apa adanya. Ketika kita berdosa, ketika kita hancur, hidup kita hancur, berantakan, kita datang, kita mau percaya Yesus, kita mau terima Yesus, dia angkat kita jadi anaknya. Dia tidak pernah cari syarat apa-apa dalam diri kita. Tapi dengar, ketika kita sudah jadi anaknya, kita sudah mengenal dia, kita mulai mengenal perintah-perintahnya, mengenal firman-Nya, Tuhan gak mau terus melihat kita apa adanya. Dia mau lihat kita, karakter kita mulai berubah. Menjadi seperti Yesus. Pelan-pelan ada perubahan di situ. Ya saudara, ingat loh, pohon ara yang mau ditebang di dalam perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah itu sudah mau yang tuan yang mau nebang itu dia bilang ini, saya sudah tunggu dari kapan hari. Dari tahun-tahun lalu saya sudah tunggu. Tapi tidak ada perubahan di situ. Tidak ada buah yang saya dapat. Saya akan tebang dia. Nah saudara, dia ingin kita berubah. Nah sekarang kita akan masuk di dalam poin yang terakhir. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama saya mau baca untuk saudara. Tentunya ayat ini sudah sangat terkenal ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya mau baca ayat 2 dulu untuk saudara semua. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat 2 kan ada perintah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tapi kalau saya mau lihat ayat 1, saya lihat ayat 1. Untuk bisa berubah dalam perubahan budi itu, di ayat 1 ada ayat begini. Berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
Dengar, sebelum ada perubahan budi, sebelum ada perubahan hidup, sebelum ada perubahan karakter, harus dipersembahkan dulu tubuh ini. Amin, saudara. Menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Ada yang dipersembahkan, ada yang diserahkan, saudara. Ada yang dilepaskan. Orang yang dipersembahkan itu kan artinya dia siap mau diapain aja. Kalau saudara firman Tuhan berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ini artinya sebelum kita mengalami perubahan, langkah awal, minggu lalu saya bilang, ngerti kekurangan dulu, kekurangan kita dulu, memutuskan untuk berubah, mulai menyerahkan tubuh. Mulai mempersembahkan tubuh ini. Saudara, ya, memang tidak enak ketika semua dipersembahkan. Ketika tubuh dipersembahkan tidak enak. Tadi saya bilang, seketika itu Tuhan kirim orang-orang yang jahat di depan kita. Orang yang dulu baik sekarang jahat sama kita. Orang yang dulu mengasihi kita sekarang jahat sama kita. Tiba-tiba ada orang yang menghakimi, menfitnah, menuding kita, melakukan kita dengan hal-hal yang tidak benar. Orang-orang itu bisa tidak hormat sama kita dan sebagainya. Dengar, ya. Langkah berikutnya adalah mempersembahkan tubuh. Sudah, jangan sampai lupa. Dan langkah yang terakhir, tadi saya akan bilang, kalau kita nih mengalami proses yang panjang itu ternyata prosesnya itu sakit banget. Prosesnya sakit banget. Di situ kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara, saat engkau dihina habis-habisan, engkau dihancurkan, engkau dihakimi. Saat engkau dibuat susah. Saat ada orang yang jahat, ada orang sombong di depan kita berkata-kata yang congkak sama kita. Sakit. Jangan lagi melawan, jangan lagi melawan. Jangan lagi pakai respon yang dulu manusia lama. Tapi harus pakai respon manusia baru. Gak kuat memang. Daging kita jerit-jerit, teriak-teriak, aduh, gitu saudara. Sakit, gitu saudara. Saya ngalami seperti itu. Ampun Tuhan, gak kuat Tuhan. Ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya teriak-teriak seperti itu. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau kekuatanku. Tuhan, Engkau andalan hidupku. Tuhan, Engkau kemenanganku. Aku menang menghadapi situasi seperti ini. Ya saudara, kalau kita bisa melakukan langkah-langkah itu. Minggu lalu langkah yang pertama mengerti kekurangan diri kita. Kita memutuskan langkah yang kedua. Langkah yang ketiga menyerahkan kepada Tuhan hidup kita. Langkah yang terakhir mengandalkan Dia. Sakit memang, tapi andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu lagi. Kalau mengandalkan kekuatanmu kita akan jatuh terus, jatuh bangun. Boleh jatuh bangun sekali dua kali, tapi jangan jatuh bangun untuk berikut-berikutnya. Seketika itu juga kita mengandalkan Tuhan. Saudara, saya itu punya satu kejadian true story, kejadian yang nyata, saudara. Ya, kejadian ini menceritakan ada seorang yang kaya raya di luar negeri, di sebuah negara. Ya. Orang ini kaya raya tapi dia tidak punya istri, tidak punya anak. Ada satu hari Natal, malam Natal, dia merasa kesepian dan dia ingat tahun-tahun lalu aku menjalani Natal ini dengan kesendirian karena dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Maka Natal yang akan datang ini, dia merencanakan mengundang semua pegawai-pegawai yang bekerja di rumahnya dia, bekerja di kantornya dia. Dia akhirnya atur meja panjang begitu. Semua karyawan-karyawannya itu dipanggil semua, diundang semua. Dan di meja yang panjang itu diletakkan kursi-kursi sebanyak orang-orang yang diundang itu.
Dan dia ada di kursi, salah satu kursi di ujung sana. Bapak, Ibu, Saudara, ketika malam Natal itu dirayakan bersama-sama oleh karyawan-karyawannya, dan makanan-makanan yang sudah disiapkan, waktu makanan-makanan belum dikeluarkan, semua yang diundang, pegawai-pegawai yang diundang itu duduk di kursi masing-masing, dan di meja depan, di masing-masing depan kursi itu ada sebuah Alkitab dan sebuah amplop. Dan amplop itu pasti amplop yang berisi uang. Jadi setiap kursi depannya ada Alkitab, ada amplop. Setiap kursi depannya ada Alkitab, ada amplop. Dan dia mulai merayakan Natal, malam Natal itu. Ya pertama panggil seorang satpam yang kerja di rumahnya dia. Ya. Lalu dia tanya kepada satpam itu, Pak Satpam, kamu pilih mana? Alkitab atau pilih amplop? Lalu satpam bilang begini, Tuan, saya sangat senang dapat menerima Alkitab. Tapi saya tidak dapat baca, tidak bisa membaca. Jadi saya lebih berguna, bagi saya uang lebih berguna karena saya pilih Alkitab, saya tidak bisa baca. Jadi saya pilih uang saja, saya ambil amplop uang itu. Oke, karena kata Tuan itu, karena orang kaya itu. Yang kedua, dia panggil sebelahnya. Itu adalah tukang kebun dari rumah dia itu. Lalu tukang kebun ditanya, kamu pilih mana? Lalu tukang kebun bilang gini, Tuan, istri saya ini sedang sakit. Oleh karena itu saya sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit istri saya. Jadi saya pilih uang, tidak pilih Alkitab. Berikutnya lagi ada seorang koki, juru masak, tukang masak di rumahnya dia. Dia tanya gini, kamu pilih mana? Alkitab atau pilih uang dalam amplop itu? Dia bilang gini, Tuhan, sebetulnya saya suka membaca Alkitab, saya suka kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu. Tapi saya ini sibuk, Tuhan tahu sendiri, setiap hari saya masak terus. Jadi saya enggak punya kesempatan baca majalah aja, enggak bisa apalagi baca Alkitab. Jadi saya pilih uang di dalam amplop. Berikutnya, ada seorang anak kecil, saudara, dia kerja di Tuan itu, di orang kaya itu sebagai seorang anak yang memelihara anjing-anjing. Orang kaya ini kan punya banyak anjing. Ini karyawan anak kecil ini bagian memandikan anjing, kasih makan anjing, pokoknya anjing-anjing itu semua punya karyawan sendiri. Lalu anak kecil ini sebelum dia tanya, orang kaya itu datang ke kursi anak kecil itu. Ya, aku tahu bahwa kamu sangat miskin kan? Kamu pasti butuh duit, kamu pasti pilih amplop. Saudara, apa jawab anak kecil itu? Dia bilang gini, Tuhan, memang saya sangat miskin. Saya sangat miskin. Di acara Natal ini sebetulnya saya pingin beli baju baru. Saya pingin beliin ayah ibu saya sebuah baju baru. Dan saya ingin beli satu masakan yang saya ingin makan bersama dengan mereka. Tapi saya ingat, mama saya pernah berkata bahwa firman janji Tuhan itu lebih berharga, firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Dan lebih manis daripada madu. Jadi saya pilih Alkitab aja Tuhan, saya tidak pilih uang. Saudara, apa yang terjadi ketika dia bilang begitu? Tuan ini bilang, oke, kamu ambil Alkitab. Dan ketika dia ambil Alkitab, dia buka Alkitab itu. Saudaraku, yang ada ternyata dalam Alkitab itu 2 amplop. Amplop pertama itu berisi uang yang 10 kali lipat lebih banyak daripada amplop-amplop yang di sekeliling meja itu. 10 kali lipat, kalau misalkan yang dalam itu 100.000, ya, atau 200.000, seperti kelompok Imra Senior mendapatkan satu amplop, satu orang bukan 150.000, tapi ternyata diputuskan mendapat 200.000.
dapat 200.000, ternyata dalam Alkitab yang dipilih oleh anak kecil yang sebagai tukang ngurusin anjing-anjing itu, dia dapat satu amplop itu berisi 2 juta. Dan amplop yang kedua itu berisi surat wasiat. Jadi surat wasiat itu yang memwasiatkan bahwa kalau tuan yang kaya itu mati, semua harta itu akan menjadi milik orang itu. Saudara tahu? Luar biasa kan? Saya bacakan kisah ini, ceritakan kisah ini karena gini. Kita mau berubah. Tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Sebab itu kalau saudaraku semua ingin berubah, jangan pernah alergi dengan firman Tuhan. Khotbah-khotbah, berita-berita tentang firman, ayat-ayat firman ini harus menjadi kegemaran kita. Saya mau baca, ternyata anak kecil itu kasih sebuah ayat kepada tuan yang kaya itu. Mamaku tuan selalu membacakan Mazmur 19 ayat 7 sampai 10. Saya mau baca kepada saudara, Mazmur 19 ayat 7 sampai 10. Dia bilang begini, mulai ayat 8 sampai 10. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Anak kecil itu karena dia ngerti bahwa firman Tuhan itu segala-galanya. Lebih berharga daripada emas, lebih manis daripada madu. Jadi dia pilih Alkitab. Tapi ketika dia pilih Alkitab, pilih firman, dia dapat kekayaan. Dia dapat masa depan. Dia dapat pengharapan yang luar biasa. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Memang lagu ini termasuk lagu baru, tapi saya ingin saudaraku semuanya bisa ikut menyanyikan lagu ini. Lagu ini sungguh indah, menguatkan hati saya. Ketika hati saya suntuk, ketika pikiran saya kalut, saya ingat firman Tuhan. Dan lagu ini berkata-kata kuat, berbicara kuat dalam hati saya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita datang kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Dari firman-Mu kami bisa mendapatkan segala-galanya Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami diberikan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami sungguh belajar terus mengandalkan Tuhan. Di dalam proses yang sangat menyakitkan sekalipun kami tetap mengandalkan Engkau. Mengandalkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini yang menerangi jalan kami. Menjadi cahaya yang terang bagi kami. Menerangi hati kami, pikiran kami. Sehingga kami terus di dalam keadaan yang sangat sulit dalam proses berubah menjadi seperti Kristus. Kami akhirnya mampu untuk mengalami itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Hidup kami sungguh di dalam anugerah Tuhan. Setiap hari kami alami anugerah Tuhan. Setiap hari kami alami kemenangan. Setiap hari kami mengalami kemurahan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.